Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, di sini perkenalkan nama saya Agus Wahyudi dengan NIM saya 15200095. Yang kedua ada Laksmono Anzani dengan NIM 15200170. Terus yang ketiga ada Gifarul Azhar 15200234. Yang keempat adalah Dimas Ramadan Agustian dengan NIM 15200384. Yang terakhir ada Alfiandi Saputra dengan NIM 15200098 dengan mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak atau FPPL. Kami dari tim kelompok 2 dari perwakilan kelas 15 6A31 di UBSI DWSB. Oke, di sini ada terkait tentang latar belakang. Latar belakang ini tanpa disadari atau tidak, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sudah ditentukan oleh para pendiri negara ini harusnya sudah menjadi sebuah acuan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan negara. Berbagai tantangan dalam menjalankan ideologi Pancasila, pendidikan pada dasarnya merupakan sebuah usaha manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan sains teknologi, baik yang didapat dari lembaga formal maupun informal. Namun, kualitas pendidikan suatu bangsa tidak dengan sendirinya terwujud begitu saja. Akan tetapi diperlukan adanya usaha serta landas-landasan dalam untuk mewujudkan itu semua. Dan saya sebagai mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika dengan ilmu pendidikan yang saya ambil di ilmu prodi ilmu komputer, sudah selayaknya kita mengetahui tentang pendidikan MPPL, yaitu Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Untuk khususnya yang ada pada unsur-unsur yang ada di diagram use case, kelas diagram, activity diagram, implementasi yang lainnya sampai dengan pilar-pilar pendidikan lainnya, yaitu terkait dengan berbasis teknologi informatika. Di sini dirasakan perlu mengetahui apa saja itu pilar-pilar dalam penikmat pendidikan bisa berorientasi pada produk dan hasil belajar, agar kemudian kita sebagai mahasiswa yang sedang belajar untuk dapat menguatkan sistem pendidikan, khususnya di pendidikan berkualitas, sebagaimana kita bisa mengonstruksikan dasar dari suatu pendidikan serta adanya oknum pendidikan yang belum bisa mengaplikasikan pilar-pilar pendidikan itu tersebut. Oke, next. Di sini ada terkait asal-usul aplikasi hot coffee. Nah, di sini kita harus mengetahui nih, apa sih itu aplikasi mobile hot coffee? Merupakan sebuah aplikasi layanan terkaitnya minuman kopi. Kopi merupakan hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi salah satu ini juga komoditas di dunia yang banyak dibudidayakan lebih dari 50 negara. Yang itu yang saya ketahui yaitu kopi Robusta sama kopi Arabica. Pemrosesan kopi itu sebelum dapat diminum, prosesnya begitu panjang, yaitu dari pemanenan biji kopi yang matang dan baik dengan cara mesin maupun dengan tangan. Kemudian dilakukan pemrosesan biji kopi dan pengeringan sebelum menjadi kopi gelondongan. Selanjutnya yaitu penyaringan dengan tingkat derajat yang bervariasi. Setelah penyaringan atau penyerayan, biji kopi itu terus digiling untuk dihaluskan menjadi bubuk kopi sebelum kopi dapat diminum. Nah, itu asal usulnya kita membuat aplikasi hot coffee. Apa alasan pilih aplikasi ini? Jadi karena alasannya menggunakan nama aplikasi hot coffee ini agar bisa mencakup semua kalangan orang tua, apalagi terutama anak muda. Jadi bisa mempelajari dan memperoleh ilmu kopi langsung secara online, apalagi terkait makanan dan minuman dengan memanfaatkan sebuah berbasis teknologi digital saat ini. Next. Oke. Tujuan HC atau tujuan hot coffee. Jadi satu, untuk mengambil dunia nyata sebagai dasar dalam penggabungan dari banyak teknologi virtual.
Kedua, untuk memudahkan masyarakat yang membutuhkan terkait kopi di aplikasi Mobile Hot Coffee. Tiga, mampu menunjukkan informasi yang secara relevan dan meningkatkan SDM di lingkungan masyarakat publik. Dan keempat, untuk menambahkan data konseptual supaya dapat memahami manusia komputer sebagai user dan bisa semakin jelas. Next. Nah, jadi ini tampilan BMC. Ini Business Model Canvas aplikasi Mobile Hot Coffee. Yang key partner 1, kedai kopi untuk integrasi data dan kerjasama pemasaran. 2, mitra pengiriman untuk memenuhi pesanan kopi. Kemudian yang key activities. 1, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi mobile. 2, pengumpulan dan pembaruan data tentang kedai kopi dan menu. 3, pelaksanaan strategi pemasaran dan promosi. Kemudian yang key resources. 1, pengembangan aplikasi dan sistem informasi. 2, berbasis data tentang kedai kopi, menu, dan urusan pengguna. 3, infrastruktur teknologi untuk menjalankan aplikasi dan memproses pemesanan. Kemudian ada lagi namanya value propositions. 1, menyediakan informasi lengkap tentang menu dan varian kopi yang tersedia. 2, memberikan rekomendasi kopi sesuai dengan preferensi pengguna. 3, menawarkan fitur pemesanan dan pengiriman kopi untuk kenyamanan pengguna. 4, menyediakan informasi tentang kedai kopi terdekat dan ulasan dari pengguna lain. Dan yang kelima, memberikan platform untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman seputar kopi. Kemudian ada lagi yang namanya customer relationship. 1, membangun hubungan personal dengan pengguna melalui fitur komentar dan ulasan. 2, membangun komunitas kopi melalui fitur forum dan atau ruang diskusi. 3, memberikan layanan pelanggan yang responsif dan solusi atas masalah yang muncul. Kemudian yang lain channels. 1, aplikasi mobile yang dapat diunduh dari platform aplikasi App Store atau Google Play Store. 2, website resmi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. 3, kerjasama dengan kedai kopi untuk integrasi data dan pemesanan. Dan ada lagi yang namanya customer segments. 1, pecinta kopi yang sering mengunjungi kedai kopi. 2, pengguna yang mencari variasi menu kopi dan ingin mencoba kopi dari berbagai tempat. 3, pelajar atau pekerja yang membutuhkan tempat nyaman untuk bekerja atau belajar sambil menikmati kopi. 4, komunitas kopi yang tertarik untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman seputar kopi. Kemudian cost struktur. 1, biaya pengembangan dan pembelian aplikasi. 2, biaya infrastruktur dan hosting. 3, pemasaran dan promosi. 4, biaya pengelolaan dan pembaruan data. Dan yang terakhir ada revenue streams. 1, pendapatan dari biaya pemesanan dan pengiriman kopi. 2, pendapatan dari iklan atau promosi yang ditampilkan di aplikasi. 3, potensi pendapatan dari kerjasama dengan kedai kopi berdasarkan transaksi atau komisi. Oke, next. Kemudian akan dibacakan oleh Giverul Azhar. Contoh bentuk rancangan diagram user case pada aplikasi Mobile Hot Coffee. Yang pertama pelanggan, terus ke pembayaran dan pemesanan, dan ada slot. Terus yang kedua pegawai. Habis dapat pemesanan, ke pegawai itu udah pemesanan. Terus dia menerima pembayaran, dan yang ketiga ada pemilik di laporan. Next. Nah, ini contoh bentuk rancangan diagram isi pada aplikasi Mobile Hot Coffee. Yang pertama pelanggan memasukkan pemesanan, itu pegawai dengan di pesanan, yang habis itu proses pesanan. Habis itu pelanggan yang bayar tuh. Habis itu mengolah pembayaran, pegawai, habis itu nomor, habis itu pelaporan ke pemiliknya. Habis itu selesai. Nah, ini tampilannya hot coffee-nya. Yang pertama ada awalnya, yang kedua ada loginnya, yang ketiga ada pemesanannya, dan yang keempat ada transaksinya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Azani. Oke, selanjutnya ini ada lanjutan dari tampilan susunan aplikasi Hot Coffee. Yang pertama itu ada susunan pemesanan hot coffee-nya, ada americano dan makanannya. Dan gambar kedua ini ada tempat pesennya untuk membelinya. Dan tampilan ketiganya ini ada shopping cart, yaitu keranjang untuk
yang pengen dipesan nanti. Dan yang keempat, gambar ini adalah setelah udah selesai dikonfirmasi. Selanjutnya ada apa saja kelemahan dan kelebihan pada aplikasi mobile Hot Coffee. Yang pertama, kelemahannya itu kurang fast respon, dan kedua masih lambat berkembang. Dan kelebihannya itu pertama mampu bisa interaktif dan lebih menarik. Yang kedua, dalam pengoperasinya yang relatif mudah. Yang ketiga itu memiliki fitur Speak Now. Next. Nah, ini berikut di bawah ini adalah link prototype tools software-nya dari website yang kami gunakan, yaitu software Figma. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas Ramadan. Ya, kesimpulannya adalah dari pengertian dan penjelasan di atas, kita dapat disimpulkan bahwa Hot Coffee adalah sebuah aplikasi layanan terkait minuman kopi. Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk kopi. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia, dibudidayakan lebih dari 50 negara. Dua varietas pohon kopi yang dikenal secara umum yaitu kopi Robusta atau kopi Canefora dan kopi Arabica atau kopi Arabica. Lalu dengan menjadikan aplikasi ini sebagai pedoman dalam menghadapi globalisasi yang terkait era digital di bangsa Indonesia, dan kita akan tetap bisa dan harus menjaga eksistensi dari jati diri bangsa Indonesia. Lalu saran yang dapat disampaikan adalah saya sebagai salah satu rakyat Indonesia juga mahasiswa diharapkan bisa tetap menjaga kepribadian bangsa dalam menghadapi tantangan masa teknologi digital dan globalisasi, serta dengan cerdas menyaring hal-hal informasi yang ada di luar Indonesia supaya kita terima adalah hal-hal positifnya. Ya. Lanjut ya. Daftar pustaka. Berikut adalah referensi yang kita dapat. Pertama adalah Summerfile I 2016. Rekayasa perangkat lunak anti offset. Yang kedua adalah Sutabri T 2019, metode pengembangan perangkat lunak informatika. Yang ketiga adalah Victor F dan Gonçalves D 2020. Figma for UI and UX Designer memulai Express. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan melanjutkan ke Figma kan ya? Nggak di pause nih. Berikut adalah Figma kita. Di sini adalah halaman pertama dari Figma. Jika kalian membuka Figma akan loading dan tampil seperti ini. Lalu selanjutnya adalah login. Nah, berikut adalah login dari Hot Coffee aplikasi kita. Di sini ada email dan password. Lalu jika kalian hanya ingin melihat-lihat, kalian bisa skip now. Nah, berikut adalah halaman utamanya. Di sini halaman utama yang paling atas adalah special offer. Special offer adalah seperti diskon pada mingguan atau bulanan. Jadi kalau misalnya ada diskon, maka kita akan menaruh menu yang sedang diskon itu di special offer. Nah, berikut adalah menu satuan. Jadi saat kita memencet menu Americano, maka aplikasinya akan seperti ini. Di sini ada detail nama Americano, dan di sini kita lihat harga karena bonus 50%, maka harganya jadi setengah. Lalu kita bisa memesannya. Next. Dan juga ada fitur rating dan whitelist.
Nah, jika kita memesannya, setelah kita memesan, maka di sini akan ada di menu keranjang. Nah, di sini keranjang misalnya americano dan kita membeli 2. Next. Nah, berikut adalah menu satuan dari salad. Nah, jika tidak ada diskon, maka tampilannya akan seperti ini. Bisa pencet rating nggak, Bu? Nah, itu aja perlu whitelist dulu. Nah, ini adalah whitelist atau bisa dibilang favorit. Jadi jika kalian mempunyai menu favorit kalian bisa menaruhnya di whitelist atau favorit. Lalu berikutnya di menu rating. Ya, rating harus ada. Nah, berikut adalah jika kita memencet tombol rating. Di sini kalian bisa menaruh berapa jumlah rating kalian dan tulis review kalian seperti apa. Lalu kalian bisa kirim dulu. Nah, berikut adalah review semua dari user atau pengguna yang telah memesan menu tersebut. Nah, berikut adalah tampilan dari hasil review mereka. Next. Itu tuh dari ini ada kartu sukses. Bukan kartu sukses tuh yang atas tuh. Atasnya yang ketiga. Nah, itu tuh. Nah, berikut adalah pesanan telah dikonfirmasi. Jadi jika kita selesai memesan dan kita kirim, lalu mereka akan tampil seperti ini. Pesan Anda telah dikonfirmasi. Nah, berikut adalah profil setelah kita login. Di sini terdapat username, email, password, dan voucher. Setelah itu kita mempunyai histori belanja, atau bisa dibilang jika kita selesai berbelanja sesuatu, maka itu akan masuk ke histori kita. Jadi kita bisa melihat apa saja yang telah kita beli sebelumnya. Selanjutnya ke voucher. Nah, di sini berikut adalah histori belanja. Lalu kita di sini ada voucher dan membership. Jika kalian memiliki voucher, maka voucher tersebut akan tampil di sini. Bentar ya. Setelah kita memasukkannya ke keranjang, kita akan melakukan pesan sekarang. Nah, berikut adalah setelah kita memencet pesan sekarang. Maka di sini ada tulisan tipe pesanan. Di sini kita bisa memilih pesan antar atau kita ambil dari tempatnya. Nah, berikut adalah lokasi pick up makanan. Nah, berikut adalah metode pembayaran. Kita akan memilih BCA, lalu voucher diskon 20%. Nah, berikut adalah hasil dari pemilihan pembayaran. Di sini kita membeli 2 americano, maka hasilnya 25.000. Maka karena diskon 20% jadi 20.000. Dan berikut adalah histori dari belanja yang setelah kita memilih americano. Di sini bisa kita lihat 20 Juni 2002 dan di situ ada waktu jam berapa itu? Jam 1 lewat 8 menit dan di situ totalnya 20.000. Bisa dipencet soalnya. Kayak selalu bisa dipencet ya. Bisa.
invoice. Nah, berikut adalah jika kita memencet dari histori belanja yang kita pilih. Nah, di situ ada invoice, tanggal, lalu di situ ada pick up seperti jenis tadi yang kita pilih. Di sini ada jumlah total yang kita pesan, lalu di situ ada diskon. Dan siapa? I'll send